Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi Pak Muiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu sebelumnya Bu Er ya. Kali ini saya akan mengajukan pendalaman kasus mengenai kasus Ibu Tati yang kemarin Bu Er ya. Ya, Mohon maaf Ibu sudah siap? insya Allah siap. Baik Bu, kalau Ibu sudah siap, saya akan membacakan soal nomor 1 Bu ya. Ya, Nomor 1 ini soalnya pengambilan keputusan seperti apa yang diajukan oleh rekan kerja Anda. Pilih salah satu jawaban dari kemungkinan yang Anda bisa lakukan dalam studi kasus Ibu Tati. Yang pertama, menghiraukan murid yang menangis, itu bukan urusan Anda. Yang kedua, menanyakan kepada Ibu Tati perihal muridnya yang menangis. Yang ketiga, menyapa murid yang sedang menangis dan memintanya untuk minta maaf kepada Bu Tati bila berbuat salah. Yang keempat, melaporkan kepada kepala sekolah tentang kejadian tersebut. Yang kelima, jawaban lain, jelaskan. gini Pak ya, untuk pertanyaan nomor 1, ini dari kasus yang ada, tentunya saya akan menjawab pada butir kedua. Itu tentunya pada kasus ini kan kita menanyakan kepada Bu Tati perihal kenapa siswanya itu menangis atau muridnya menangis, Pak. Baik Bu, selanjutnya karena sudah nomor 1, saya lanjutkan soal nomor 2 Bu ya. Soal nomor 2 ini, bila Anda berada dalam situasi di mana Anda adalah rekan Ibu Tati, apakah yang akan Anda lakukan? Berbedakah jalan keluar Anda dengan rekan guru Anda? Kalau masalah ini saya tidak artinya tidak berbeda, artinya sebagaimana poin tadi, jawaban tadi Pak, itu tidak, ya saya sependapat saja dengan rekan kerja saya jawabannya, mungkin begitu Pak. Ya. Baik Bu, kita lanjut ke soal nomor 3 ya Bu. Oke. Nomor 3 ini soalnya, kira-kira rekan kerja Anda mengambil keputusan seperti yang diambil karena berlandaskan prinsip yang mana dari ketiga prinsip dilema etika tersebut? Kira-kira bagaimana prinsip Anda sendiri? Kalau dilihat dari kasus Bu Tati ini, ya kalau saya pribadi Pak, saya lebih cenderung pada prinsip peduli. Iya, peduli Bu ya. Prinsip peduli Pak ya. Iya. Jadi seperti itu Pak. Iya. Setuju. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya Bu ya. Soal nomor 4 ini bunyinya begini Bu. Dari ketiga prinsip dilema etika ini, apakah yang tidak terduga atau menarik dari ketiga prinsip ini? Gini Pak ya. Tadi saya katakan bahwa prinsip peduli Pak ya. Iya. Tapi kalau saya melihat dari kasus pada pertanyaan Bapak yang Bapak ajukan, menurut saya di sini bahwa Pak ya, peraturan itu kan dibuat Pak untuk ada mempunyai nilai pendidikan Pak ya. Sementara pada peraturan yang dilakukan Bu Tati terhadap siswanya ini, itu sebenarnya untuk dia dijemur seperti itu Pak. Itu saya tidak setuju. Iya. Kenapa? Kalau menurut saya, seharusnya kan siswa ini diberi kesempatan untuk belajar di luar saja Pak. Di luar, atau mungkin kita beri sanksi memungut atau membersihkan sampah atau lingkungan di belakang kelasnya. Nah, seperti itu Pak. Sehingga mungkin dengan cara seperti itu dia bisa menyadari kesalahannya. Jadi anak itu tidak perlu kita jemur seperti itu Pak. Dan saya juga mempertanyakan apakah di tatipnya itu ada anak terlambat begitu harus dijemur. Nah kan itu kita bisa kena komplain Pak ke ini. Kalau saya sebagai orang tua ya saya akan tanya ke gurunya, kalau itu Anda katakan itu sudah aturan sekolah, apakah aturan itu termuat bahwa anak telat itu harus dijemur berlutut di depan matahari. Jadi selayaknya kita memberi sanksi lah kepada anak itu yang bernilai positif. Artinya hukuman itu bisa mendidik siswa. Ya, bisa mendidik, bukan menyakiti Pak menurut saya. Jadi seperti itu, karena fungsi hukuman itu untuk apa sih sebenarnya? Fungsi hukuman itu kan bisa untuk mendidik. Iya benar Bu. Kemudian fungsi hukuman itu untuk apa? Juga bisa memberi motivasi kepada anak.
Jadi ya kira-kira lah kalau jangan seperti itu, artinya kita memberi hukuman yang ada kepada anak, karena hukuman yang kita lakukan ini sudah tercantum tidak di tata tertib sekolahnya Ibu Tati ini, Pak. Iya, Nah, betul. menurut saya seperti Iya, itu. betul, Bu. Nggih. Iya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, Bu. Nah, baik sekali, Bu. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 5, Bu. Yang mana ini merupakan pertanyaan terakhir, Bu. Siap, Bu, ya? Oke. Nomor 5 ini pertanyaannya, Bu. Pertanyaan apakah yang masih mengganjal atau ingin Anda ketahui lebih lanjut tentang 3 prinsip dilema etika atau disingkat DE tersebut, Bu? Nah, yang agak mengganjal itu kan saya katakan peduli. Ya, sikap Iya. peduli. Sementara kalau kita lihat kasus yang ada, itu dia berupa hukuman atau peraturan ya, Iya, Pak ya. peraturan, Bu. Peraturan. Jadi dua. Yang ketiga apa tadi, Pak? Peduli, peraturan Hasil akhir. dan hasil akhir. Nah, jadi segala sesuatu itu kita jangan melihat dari hasil akhir saja. Ya. Iya. Kita perlu ketahui bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan siswa itu di sekolah itu kan harus ada ganjaran. Tapi ganjarannya itu tadi saya katakan, hukumannya itu tadi saya katakan bahwa berilah hukuman kepada siswa itu yang bersifat mendidik siswa, ya, sehingga kita mampu menekankan kepada siswa bahwa nilai kedisiplinan itu bukan hanya tentang pernyataan kedisiplinan itu sendiri, tapi melainkan ada tujuan lain yang lebih luas, yang bagaimana? Ya mungkin untuk stabilitas, untuk apa itu ya, kedamaian hidup bersama. Nah, dengan cara seperti itu akan mampu membentuk karakter siswa. Iya. Jadi kalau saya suruh mengevaluasi atau membandingkan dari ketiga itu, sepertinya agak rancu, Pak. Jadi saya katakan bahwa kita dengan hal ini juga kita harus ada peduli. Iya. Tidak mesti kita selalu berikatan dengan aturan-aturan. Iya. Dan kita juga memberi hukuman atau sanksi kepada anak itu ya, itu tadi, kita hati-hati. Peraturan Anda itu tertuang tidak ke tatib Anda. Iya. Jadi harus disinkronkan seperti itu. Iya. Dan kita juga melihat apa sih fungsinya kita melakukan atau memberikan hukuman kepada anak, itu kan juga kita perlu perhatikan, Pak. Betul. Ya. Jangan sampai nanti kalau mungkin orang tua yang kritis, nah Iya. dia akan protes ke kita. Iya. Di sekolah sudah dicantumkan tidak aturan seperti itu? Iya. Mana tatibnya, saya lihat. Iya. Nah kalau tidak ada bahwa anak seperti ini harus dijemur, nah kan setidaknya kalau mereka si siswa ini sudah berulang kali, ya bolehlah panggilan ke orang tua. Iya. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya dinasehatilah. Iya. Namanya juga anak SD lupa, Betul. banyak lupanya. Kelas 5 lagi, Bu. Ya ketimbang ingatnya. Jadi kan mungkin dinasehati, ya diingatkan. Kalau mungkin dia berulang-ulang, ya barulah pemanggilan orang tua, Iya. diproses. Ya, jadi itu tadi saya katakan kesimpulannya bahwa memberi hukuman itu ya yang bersifat mendidik, Iya. yang bersifat memberi motivasi kepada anak untuk melakukan suatu perubahan yang tadinya dia tidak tahu akan menjadi tahu bahwa oh ini loh salah, Iya. oh seharusnya loh saya seperti ini. Mungkin itu saja Pak sekilas yang bisa saya sampaikan dari poin pertanyaan yang Bapak tanyakan kepada saya. Iya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Jadi poin pentingnya saya dapat kedamaian bersama sama Ya, demi ini ya. stabilitas dan Demi kedamaian stabilitas. bersama dalam pembentukan karakter siswa di dalam lingkungan belajarnya. Iya, sama yang kedua tadi rasa peduli, Bu ya. Ya, Iya. peduli. Baik, Bu Erna, terima kasih banyak ini atas bantuannya, Bu. Untuk sesi kita berkolaborasi pada hari ini, Bu ya. Oke. Iya. Mungkin Semoga jawabannya memuaskan Pak iya, ya. Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ini kan jawaban tidak ada yang benar dan yang salah. Iya. Kita kan hanya menelusuri aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Erna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sama-sama. Pagi Pak.